Hari ini kita mulai dari tema yang baru, yaitu seputar malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman di kitab saya, halaman 79. Insyaallah halaman 79. Pasal 3, mengenal para malaikat alaihimussalam. Siapa mereka, bagaimana karakteristik mereka, mari kita bahas di bait-bait berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nazim rahimahullah berkata, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarba wa la nauma lahum. Dan malaikat yang tercipta tanpa ada ayah ataupun ibu. Mereka tidak perlu makan, minum, dan juga tidur. Penjelasan. Setiap orang mukallaf, masih diingat istilah mukallaf? Ini istilah fikih dan kalimat yang sama dipakai dalam istilah akidah. Mukallaf itu artinya orang dewasa, sudah balik, sudah ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Anak kecil bukan mukallaf. Tapi kita mukallaf semua. Sudah wajib untuk sholat, zakat, dan seterusnya. Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka sama sekali tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh manusia. Di antara mereka itu diciptakan tanpa perantaraan ayah dan ibu. Artinya tidak ada orang tua malaikat. Allah menciptakan ya terserah. Bisa tanpa ayah, tanpa ibu seperti malaikat. Bisa ada ayahnya, ibunya nggak ada. Mungkin saja bisa ada ibunya, ayahnya tidak ada. Seperti Isa alaihissalam. Bisa tanpa keduanya seperti Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Jadi terserah, nggak usah heran. Bukankah Allah yang berfirman dalam surat Yasin, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau dia berkeinginan, dia tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Demikianlah malaikat, tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Kemudian dia tidak bergender, bukan laki, bukan juga perempuan ataupun banci. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Kalau kami mau, kami jadikan malaikat itu berkelamin laki-laki. Kalau kami mau, tapi masalahnya kami nggak mau. Sampai di sini, coba perhatikan orang Barat bagaimana dia mengekspresikan malaikat. Kan orang bule itu menyebut malaikat itu apa? Angel gitu ya. Apa yang terbayang di benak orang Barat? Biasanya sesosok anak kecil perempuan berpakai gaun warna putih, kemudian ada sayapnya kan gitu ya. Kemudian ditambah lagi ada bulatan di sininya. Kan bayangan Barat, Eropa tuh begitu terhadap malaikat itu. Berarti anak perempuan. Terus kenapa ada begini bulatan di sini? Dari mana imajinasi itu muncul? Nah, Allah ingin menafikan semua itu. Dia bukan laki, bukan perempuan, tidak dilahirkan dari seorang ayah ataupun ibu. Tidak perlu makan, minum ataupun tidur. Bahkan siapapun yang meyakini bahwa mereka itu laki-laki bisa dipastikan termasuk orang yang bid'ah dan fasik. Bicara tentang malaikat itu betul dia punya sayap. Nah, imajinasi orang Eropa betul aja sampai di sini. Dan Allah mengatakan masna wa thulatha wa ruba' yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan malaikat itu punya 2 malaikat, punya 3, punya 4 sayap maksudnya, dan lebih. Sayap malaikat itu banyak. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Jibril alaihissalam memiliki ratusan kepakan sayap. Kalau 2 saja sudah kencangnya, apa di sini makhluk Allah yang cepat betul sehingga sulit untuk dipandang oleh mata kita dari binatang yang terbang, bukan burung ya, capung itu loh. Itu sayapnya berapa itu? 4 atau 6 mungkin. Cepat. Ini Jibril punya 600 sampai 500 sayap. Alangkah cepatnya terbangnya karena itu tidak kelihatan sama mata. Nah, sekarang kita lanjutkan. Adapun perihal kekafiran orang-orang tersebut, maksudnya yang mengatakan bahwa malaikat itu laki-laki atau perempuan,
Terdapat dua pendapat. Ada yang mengatakan dia dihukumi kafir, ada juga tidak. Sedangkan orang yang meyakini bahwa mereka itu perempuan, maka sudah pasti kekafirannya. Ya, mau beranggapan malaikat itu laki atau perempuan, sama saja. Itu sebuah anggapan yang salah. Kemudian Allah berfirman ketika menceritakan sifat-sifat kaum musyrikin. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka, orang kafir, menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang maha pemurah sebagai orang-orang perempuan. Orang kafir, coba lihat, Al-Quran aja menyatakan itu, bahwa orang kafir itu mempersepsi malaikat itu sebagai perempuan, padahal dia bukan laki, bukan juga perempuan. Adapun hakikat mereka adalah makhluk yang memiliki jasad. Jadi fisiknya ada sebenarnya malaikat itu, tercipta dari cahaya yang sangat halus, kasat mata seperti ruh, dan mampu menjelma dengan bentuk yang bermacam-macam. Nah, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Malaikat Allah ini tercipta dari cahaya. Sementara syaitan, iblis, tercipta dari api. Kita manusia tercipta dari tanah. Jadi makhluk Allah yang tiga ini, satunya dari tanah, satunya dari api, satunya dari cahaya. Yang dari cahaya ini pun cahaya yang sangat lembut, karena begitu lembutnya mata kita yang kasar ini tidak bisa melihat cahaya tersebut. Kemudian makhluk yang disebut malaikat ini kadang-kadang dengan izin Allah mampu untuk menyerupai seperti manusia. Ini yang perlu dicatat, bahwa malaikat bisa menyerupai seperti manusia. Seperti sebuah hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata dia begini, satu hari saat kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Dia bilang laki-laki. Berarti Umar mempersepsi yang datang itu laki-laki. Nggak ada satupun yang kenal di kami di majelis itu, orang ini siapa, nggak ada yang kenal. Kemudian Umar melanjutkan. Dia mendescribe, menggambarkan laki-laki yang datang ini. Rambutnya hitam legam, kata dia. Kemudian bajunya putih bersih, tidak nampak bekas-bekas perjalanan jauh. Berarti ini orang rapi betul. Begitu datang, nggak salam, tidak bicara, dia langsung menuju Nabi di tengah majelis itu. Kemudian orang itu, laki-laki itu meletakkan lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi sambil duduk bersimpuh di depan Nabi begini. Kemudian laki-laki itu bertanya, Muhammad, apa itu Islam? Dijawab sama Nabi. Kemudian pertanyaan kedua, Muhammad, apa itu iman? Dijawab sama Nabi. Muhammad, apa itu ihsan? Dijawab sama Nabi. Dan setiap Nabi selesai menjawab, pasti dia bilang, mantap, bagus, betul, gitu dia. Kemudian, ini Umar ini siapa ini, orang kita nggak kenal, tiba-tiba menanya begitu dan betul semua jawabannya. Kemudian dia nanya lagi, kapan datang kiamat, Muhammad? Kata Nabi, engkau yang bertanya dan aku yang ditanya sama-sama kagak tahu. Dan begitu dia. Baik, kata orang itu, kalau begitu tanda-tandanya apa? Diceritakan sama Nabi tanda-tandanya. Selesai itu semua, dia langsung hilang aja, jalan hilang. Kata Nabi SAW kepada Umar dan hadirin semua kayak kita di sini, coba kejar laki-laki tadi, kejar, panggil, suruh ke sini. Semuanya balik dengan nggak ada ya Rasulullah, hilang aja. Kata Nabi, kalian tahu siapa tadi yang datang? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, fa innahu Jibril. Itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, coba kita lihat sekarang. Itu semua sahabat menyaksikan Jibril dalam sosok aslinya atau penyamarannya? Penyamaran, Mbak. Karena wujud Jibril bukan wadak seperti tubuh manusia, tulang dan daging ini. Berarti Jibril sedang menyamar sebagai seorang manusia. Makanya disebut rambutnya hitam, pakaiannya putih, bersih, tidak nampak perjalanan jauh. Itu Jibril menyamar sebagai manusia biasa seperti kita. Wujud aslinya Jibril nggak begitu, dia cahaya di ketinggian, kemudian begitu mengepakkan sayap, sayapnya 600, mungkin 300 di sini, 300 di sini. Yang pernah ujung sayap itu menghantam kepalanya Fir'aun. Di saat di tengah-tengah mau menjelang tenggelam itu Fir'aun ya. Di Laut Merah itu kan, dia mengejar Musa, itu
tokoh yang sama. Jibril yang sama yang berhadapan dengan Fir'aun, Jibril yang sama yang hidup di zaman Nabi. Dia pernah saking jengkelnya, Fir'aun mau menjelang tenggelam gini. Hampir saja dia bilang apa? Ya, aku beriman kepada Allah Tuhannya Musa. Jibril nggak mau itu. Sudah capek Musa berdakwah kepada Fir'aun. Saking jengkelnya, ujung dari sayapnya Jibril itu diketeknya begini loh. Ke badannya, ke kepalanya Fir'aun. Tuh. Fir'aun itu apa Pak? Tekipai. Melesat langsung ke dalam Laut Merah itu. Nancap di sana. Dan tahun 50-an, tahun 30-an kemudian ditemukan jasadnya kan. Ini menunjukkan bahwa Jibril punya sayap. Ujung sayapnya itu yang dipakai untuk menghantam kepalanya Firaun supaya nyungsep ke dalam samudra. Nah, ini cerita bagaimana Jibril, tadi kita kembali ke kisah tentang Jibril menyamar sebagai manusia, menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi manusia biasa seperti kita. Yang kedua, samaran itu tidak akan pernah diketahui oleh manusia siapapun juga, kecuali disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak disampaikan, tetaplah samaran tidak akan pernah terbongkar. Dan Nabi tidak pernah membongkar samaran Jibril kecuali pada waktunya. Itu tadi coba perhatikan. Lagi dialog itu Nabi nggak bilang, sebentar dulu Pak, kenalan dulu. Kenalan ini, Umar maksudnya. Abu Bakar, ini loh Jibril, enggak kan? Diselesaikan semua tema tadi, pertanyaan tadi dijawab dengan akurat. Setelah orang itu pergi, baru Nabi bilang, kalian tahu tadi siapa? Itulah Jibril. Gitu. Supaya infonya nggak terpotong. Kalau orang tahu itu Jibril, orang nggak fokus tentang isi dialog tadi. Padahal itu pelajaran penting tentang iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda kiamat yang kecil ataupun yang besar. Baik, yang kedua. Biasanya Jibril itu menyamar sebagai manusia. Dia memilih manusia yang ganteng, Mbak. Nggak pernah yang jelek. Mohon maaf. Ganteng itu takdir. Jelek? Takdir juga. Sama aja. Tapi kebetulan Jibril dalam riwayat itu nggak pernah milih tampilan laki-laki jelek. Nggak pernah. Salah satu yang dia pernah pilih, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, adalah fisiknya seorang sahabat yang dikenal paling ganteng, hampir sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Dihya Al-Kalbi. Orangnya tinggi besar, rambutnya pirang, matanya biru, gaya-gaya Eropa lah. Itu namanya Dihya Al-Kalbi. Jibril pernah nyamar minjem badannya Dihya Al-Kalbi. Sehingga orang dari kejauhan nyangka Dihya Al-Kalbi. Padahal Dihya Al-Kalbi ada di rumah, itu ada Dihya Al-Kalbi yang lain. Begitu sudah pergi, baru Nabi bilang kepada istrinya, itu tadi adalah Jibril alaihi salam. Kata istri Nabi Ummu Salamah, kukira Dihya Al-Kalbi. Nah, kita jadi tahu ya, bahwa kadang-kadang dia menyamar menjadi seorang laki-laki gagah rupawan, salah satunya seperti seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi rahimahullah radhiyallahu anhu. Kalau zaman sekarang kadang-kadang masih kecil kita dengar cerita kan sering ya, orang-orang kampung. Tadi saya lihat ada orang tiba-tiba hilang gitu ya. Apa itu malaikat kah Pak? Wallahu alam. Kalau mengikut teori ini apa salahnya? Bisa terjadi di zaman Nabi, masa sekarang nggak ada malaikat lagi? Bisa aja. Kalau dia ada keperluan untuk menyamar, Allah berkeinginan jadi seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya, hadirin rahimakumullah. Ini malaikat ini yang kalau katakanlah dia tidak menyamar, di mana dia ada di dunia ini sekarang? Oh banyak. Misalnya apa? Di masjid ini ada malaikat. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul orang-orang beriman di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, mengkaji Al-Quran, mentadarusnya, kecuali turun ar-rahmah, kasih sayang Allah, wa haffathumul malaikah, dan malaikat membentangkan sayapnya, senang dengan perilaku orang-orang yang mudarosah, yang tadarusan Al-Quran di masjid. Nah itu dia. Berarti ada malaikat di sini. Mana lagi? Rumah yang di dalamnya ada lonceng, atau anjing, atau patung, adalah rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Berarti kalau benda itu tidak ada, masuk enggak malaikat? Iya, masuk. Lagi berkaitan dengan hari Jumat. Kata Nabi,
kalau sudah datang hari Jumat, maka para malaikat yang mencatat amalan, mencatat siapa yang masuk pertama kali ke masjid, dia akan duduk di setiap pintu masjid. Berarti kalau pintu ini ada 2, 3, 4. 4, berarti ada 4 sosok malaikat tadi loh Pak, pas hari Jumat tadi. Satu, dia di situ. Hadisnya sahih. Jadi dia duduk gitu, 4 malaikat. Siapa yang masuk pertama dia catat. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Dan begitu khotib naik ke atas mimbar, mulai berceramah, dia tutup catatan itu dan dia duduk juga menyimak isi khutbahnya khotib itu. Itu. Kemudian riwayat yang lain, kata Nabi, barang siapa, makmum maksudnya, yang mengucapkan amin setelah imam membacakan waladdallin, amin, berbarengan dengan aminnya malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Allah kasih rahmat buat dia. Di mana malaikat itu? Masa di Kampung Baru, Pak? Masa di Tritip jauh pedalaman sana, sektor 6. Malaikatnya ada di sini, di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti seperti itu ceritanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari kobaran api, sedang Adam diciptakan dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kalian dalam Al-Quran. Allah berfirman surat Maryam ayat 17. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maksudnya malaikat. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, terkadang malaikat Jibril itu menjelma di hadapanku dalam bentuk seorang laki-laki. Nah, ini dia menyamar. Kemudian dia berbicara kepadaku sedang aku mendengarkan apa yang dikatakannya. Para malaikat memiliki sayap. Di antaranya ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada 4 sayap, bahkan lebih dari itu, sebagaimana Allah ceritakan di awal surat Fatir ayat 1. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling akrab dengan malaikat Jibril selain malaikat-malaikat yang lain. Kapan ketemu Jibril pertama kali? Di gua di Jabal Nur ya, gua Hira itu. Nah di situ dia ketemu makhluk. Coba bayangkan hadirin rahimakumullah. Nabi ini kan gak pernah pengalaman ketemu malaikat. Seandainya pengalaman pasti dia bilang, oh ini yang ketemu kemarin. Enggak, coba lihat ceritanya semuanya tentang awal wahyu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketakutan kan? Bayangkan makhluk turun di puncak gunung, ada gua di situ, berhari-hari Nabi di situ, uzlah menyendiri, kota Mekah di bawahnya. Tiba-tiba tengah malam, bapak-bapak aja lagi mati lampu, lagi sholat tahajud di samping jendela, tiba-tiba jendela terbuka. Dia bilang apa? Cucuku. Ketakutan kan? Kaget gitu. Itulah yang terjadi pada Nabi, bukan manusia lagi. Sayapnya 600 sayap diceritakan oleh Anas bin Malik di sini. Kaget. Apalagi makhluk itu kemudian memeluk Nabi dan bilang, baca Muhammad. Iqra. Kata Nabi kan buta huruf, nggak tahu baca, nggak tahu tulis. Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca, gemetar ya badan. Dipeluk lagi, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Apa yang mau aku baca? Nggak tahu Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Nah itu dia asal muasalnya. Sidney Jones, seorang orientalis, namanya sama dengan penulis fiksi ilmiah. Seorang orientalis berkebangsaan Inggris atau Australia. Dia pernah bilang apa? Aku dulu menuduh Muhammad ini sebagai orang yang bercita-cita menjadi nabi. Dia itu pembohong kata dia. Dia Kristen ya, non-Muslim. Aku menuduh Muhammad seperti itu kata dia dulu. Dia itu bercita-cita jadi nabi sebelumnya. Sebelumnya dia sudah belajar tentang ilmu menjadi nabi. Jadi sebenarnya nggak ada yang aneh dari kenabian dia. Sampai aku membaca sirah Nabi.
Sirah Nabi itu biografi Nabi dan lebih spesifik tentang cerita ayat Al-Quran pertama kali turun. Dia bilang begini, seandainya Muhammad itu sudah familiar dengan Jibril, sudah bercita-cita menjadi Nabi, ketika Jibril datang harusnya dia bilang, oh ini yang kutunggu-tunggu selama ini. Kenapa kamu telat datang? Aku ini mau cita-cita jadi Nabi. Ternyata ekspresinya kan lain, Mbak. Ekspresi orang ketakutan kan? Siapa kamu gitu ya? Ujuk-ujuk datang suruh aku baca. Baru dia berubah. Orientalis, sampai sekarang dia masih non-muslim. Tapi mudah-mudahan dengan banyak mengkaji kajian tentang sirah Nabi dia masuk Islam insya Allah. Baik, ini cerita tentang malaikat Jibril. Para malaikat diciptakan untuk selalu melakukan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Malaikat itu begitu, nggak ada otaknya pikir untuk maksiat. Berbeda dengan iblis, pikirannya maksiat aja. Mana manusia posisinya di situ? Kita ini di tengah-tengah, Pak. Kalau malaikat itu taat terus selamanya. Jadi kalau ada malaikat diciptakan untuk sujud, mulai dia pertama kali diciptakan sampai kiamat, kerjaannya sujud aja. Kalau kita terlamaan sujud, pusing kepalanya. Darah turun ke sini. Malaikat enggak, disuruh tasbih aja. Kemudian, itu malaikat. Di Allah kemudian dengan takdirnya menciptakan iblis. Kelakuannya apa? Maksiat aja. Manusia di mana posisinya? Manusia di tengah-tengah, Pak. Tempo-tempo dia seperti malaikat. Tempo-tempo dia kayak iblis. Makanya kita bilang apa? Kesetanan. Gitu ya. Ya kelakuannya kayak setan. Kita nggak pernah mengucapkan kemalaikatan. Nggak pernah. Tapi manusia gitu. Kalau dia mengikuti bisikan-bisikan malaikat, dia menjadi orang baik. Kalau dia mengikuti bisikan setan, maka dia menjadi seperti kelakuan syaitan. Itu manusia begitu. Nah dari sini kemudian muncul perdebatan ulama Ahlussunnah. Perdebatannya begini, siapa yang lebih mulia, manusiakah atau malaikat? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara tentang ketaatan ya, dalam tema ketaatan, lebih bagus mana, malaikat atau manusia? Kelompok pertama mengatakan, ulama Ahlussunnah, malaikat lah. Dalam tema ketaatan ya, kenapa? Dia taat terus, nggak ada maksiatnya. Sementara manusia, kadang maksiat, kadang taat. Apa hebatnya begitu? Baik, kelompok kedua, dan ini mayoritas pendapat ini. Tentunya manusia lebih mulia daripada malaikat kalau dia taat pada Allah. Kenapa? Kalau malaikat melakukan ketaatan mah wajar. Yang diciptakan begitu untuk taat terus. Apa hebatnya? Tapi manusia dikasih unsur-unsur keburukan dan dia dikasih unsur-unsur kebaikan. Dia terus saja berusaha untuk komitmen, terus pegang gitu. Sementara di sekelilingnya ini seruan-seruan untuk melakukan kemaksiatan, seruan untuk menjauh dari Allah kuat, betul kan? Ini kita hidup di zaman fitnah, tapi dia terus untuk berusaha komitmen. Justru inilah jagoannya. Nyambung nggak logikanya? Ini baru orang hebat gitu ya. Nah ini dia khilafiyah. Yang ini berimbas kepada tema yang lain. Tentang mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia dalam tema ketaatan. Tentang tema mana lebih agung, mana lebih mulia antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam. Sama tadi perbedaannya. Katanya di malaikat Jibril lebih mulia dari Muhammad, tapi Ahlussunnah hampir semuanya mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul khalqi, adalah makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di kolong jagat ini. Di antara malaikat, ada malaikat pencatat amal. Jadi malaikat itu diciptakan Allah, banyak tugasnya. Ada malaikat penjaga, ada malaikat pemikul arsy, ada malaikat bertasbih saja kerjanya. Ada malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Ada malaikat yang sujud saja kerjanya. Ada malaikat yang selalu berkeliling dan mengawasi kita siang malam. Malaikat yang bepergian mencari majelis-majelis zikir dan lain-lain. Allah berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Tiada seorang pun di antara kami malaikat melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Ada yang bertanya gini, Ustaz, di majelis ta'lim saya ibu-ibu, kajian kitab yang sama di Masjid As-Salam Wika. Allah itu kan
maha, yang maha mampu maha. Kenapa dia tidak menyelesaikan segala macam masalah di dunia ini dengan kemahaagungan, dengan kemampuan dia? Kenapa ada malaikat untuk membantunya? Kan gitu. Ada malaikat pencabut nyawa. Kenapa bukan Allah saja yang cabut nyawa? Ada malaikat yang mengatur rezeki, menurunkan hujan, meniup sangkakala, menurunkan wahyu melalui perantara dia, Allah, malaikat Jibril dan Nabi. Itulah Al-Quran itu. Kenapa nggak langsung Allah aja? Gimana jawabnya? Mana jawabnya kira-kira? Malah nggak hebat Pak kalau turun langsung. Coba kira-kira bapak-bapak. Siapa presiden? Pak Prabowo. Presiden. Pak Presiden itu ada jalan bolong di Manggar sana. Dia yang turun ngaspal. Pak Presiden itu ada kemiskinan di Karyangau sana. Dia yang bagi-bagi uang. Hebat nggak Pak? Ya malah nggak hebat. Hebatnya itu kalau dia punya banyak kaki tangan, banyak aduh, kamu jalan ke sana, tinggal laporan ke saya. Itu baru hebat. Ini logika manusia lah ya. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang jauh lebih mulia, jauh lebih agung lagi dari yang kita dengarkan malam ini. Gitu. Makanya ada malaikat untuk menunjukkan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas malaikat itu macam-macam tadi ya, ada yang mencatat amal soleh manusia, ada yang bertugas mencabut nyawa. Memang kita menyebutnya Allah yang mematikan kita gitu ya, tapi yang mencabut nyawa siapa? Malaikat maut. Begitu. Ada lagi malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh di setiap anak bayi yang bakal dilahirkan. Ada juga di sana. Ada yang mencatat takdir manusia. Ada yang menjaga, membisikkan ketenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian dia konsisten dengan komitmen imannya. Kata Allah kemudian, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah menurunkan kepada orang-orang itu para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Yang berbisik di telinganya, di dalam hati sanubarinya. Kamu enggak usah takut, enggak usah khawatir. Itu Allah yang berbisik? Bukan. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membisikkan ketenangan pada hati sanubari kita. Nah, ini tugas yang lain dari malaikat. Sekarang kita masuk ke detailnya. Kita tahu bahwa malaikat itu unlimited, Pak. Sebagaimana Nabi unlimited. Cuma yang menjadi kewajiban kita, sebagaimana kewajiban kita untuk mengenal Nabi yang tanpa batas itu menjadi 25 saja, kita juga diwajibkan untuk mengenal dalam konsep Ahlussunnah ya. Untuk mengenal malaikat yang berjibun jutaan, triliun. Nggak tahu kita jumlahnya. Hanya 10 Pak. Saya ulang. Biar nggak salah paham. Jumlah Nabi dan Rasul itu tidak terbatas. Cuma dalam konsep Ahlussunnah, kita diwajibkan untuk tahu dan menghafal 25 saja. Lumayan. Daripada kita nggak tahu semua. Nah, sama. Malaikat itu jumlahnya banyak betul, kita nggak tahu. Cuma dalam konsep Ahlussunnah ada kewajiban paling tidak Anda menghafal 10 malaikat. Di TKIT, di SDIT rasanya sudah dilakukan gitu. Apa? 10 malaikat. Mana itu lagunya? Di TKIT, SDIT itu wajib anak-anak kita hafal dia. Nah, ini 10. Dalam kitab ini nama-nama mereka akan kita jelaskan. 10 malaikat alaihimus salam. Nazim berkata rahimahullah, tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkaru nakirun, wa raqibun wa kada, Atidun malikun, wa ridwanuh tada. Perincian 10 dari para malaikat yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikal atau Mikail, malaikat Israfil dan malaikat Izrail, malaikat Munkar Nakir, malaikat Raqib dan juga malaikat Atid, malaikat Malik dan malaikat Ridwan yang selanjutnya. Itu 10 malaikat. 10 malaikat ini bukan membatasi ya Bapak-bapak, biar nggak salah paham.
Ini paling tidak kita bisa hafal. Dari semua itu yang kita tidak hafal, paling tidak 10 malaikat kita hafal dan kita kenal. Yang ini wajib loh Pak. Jangan sampai ada di antara kita yang nggak tahu. Begitu dikenalkan, coba sebutkan nama malaikat Allah, Jibril. Terus, siapa ya? Wah parah ini. Hafalkan ini. Ini wajib hukumnya. Baik, kita mulai dari Jibril alaihissalam. Beliau, Jibril alaihissalam adalah malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Dari Allah melalui Jibril, isi Al-Quran itu tersampaikan ke Nabi SAW selama 23 tahun lamanya tugas dijalankan oleh Jibril. Jibril yang sama yang bertemu dengan Musa alaihissalam. Jibril yang sama yang bertemu dengan Isa alaihissalam. Jibril yang sama yang bertemu dengan Nuh. Panjang ini usia Jibril ini. Usia malaikat itu panjang betul. Mau bukti? Bahwa Jibril yang sama yang bertemu dengan Musa. Yang bertemu juga dengan Nabi SAW. Berapa jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu Pak? Nabi Musa itu kan Nabi yang muncul sebelum Nabi Isa ya. Musa, Isa, Muhammad SAW. Sebagai ilustrasi. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 600 tahun jaraknya. Antara Nabi Isa ke Nabi Musa kira-kira berapa tahun? Ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 3000 tahun. Jauh betul ini jaraknya. Jadi Jibril itu mulai panjang betul umurnya. 3000 tahun tambah 600 tahun baru ketemu Nabi SAW. Mana buktinya Ustadz? Bahwa Jibril yang sama yang bertemu Musa, Isa dan dia yang ketemu Muhammad SAW. Buktinya adalah Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu pertama dari sosok yang dia tidak kenal yang kemudian hari dinamakan Jibril. Kan Nabi ketakutan Pak. Dia nggak pernah ketemu makhluk ini. Sehingga Nabi khawatir jangan-jangan dia ini kedatangan jin yang semalam itu. Akhirnya dia pulang ke rumahnya sama istrinya Khadijah diselimutin. Kan menggigil Nabi itu. Habis ketemu Jibril pertama kali. Kata Nabi apa? Zammiluni, zammiluni. Dathiruni, dathiruni. Selimuti aku, ketakutan. Apa kata Khadijah? Abang, besok kita pergi ke rumah anak pamanku. Jadi sepupu ya? Sepupu. Dia adalah orang ahli kitab. Kristen dia, anak pamannya ini. Kita tanya ke dia, makhluk yang datangin kamu itu siapa? Gitu, mudah-mudahan dia tahu. Karena orang ini pakar isi Taurat dan Injil. Baik Nabi ikut, suami istri ini pergi kemudian ke rumah orang itu. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Begitu Waraqah bin Naufal ketemu Nabi dan Nabi menceritakan apa yang dia saksikan di Gua Hira itu, kata Waraqah apa? Yang datang sama engkau Muhammad, dia juga yang pernah datang kepada Musa dan dia juga yang pernah datang kepada Isa. Coba lihat. Ini menunjukkan bahwa Jibril ini dia lintas generasi ya. Lintas zaman, ribuan tahun dia sudah ada. Kemudian ada pada zaman Isa. Kemudian dia juga yang menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril ini adalah penghulunya para nabi. Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadai." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya. Jibril alaihissalam ini adalah malaikat yang paling dibenci oleh orang Yahudi, orang Israel itu. Jadi suatu hari terjadi dialog antara Nabi dengan para pembesar Yahudi, ulamanya Yahudi. Kata mereka, Muhammad, coba kamu ceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Disampaikan sama Nabi. Kata Yahudi, betul. Nabi sebelum melanjutkan dialog itu, Nabi bilang, kalau aku jawab, maukah kamu beriman sama aku? Kata mereka, kita akan lihat. Yahudi ini, Pak, licik dia. Kita akan lihat. Kalau betul jawabanmu mungkin aja kami beriman, mungkin tidak. Dijawab sama Nabi 3 pertanyaan. Tuh, 2, 3. Begitu pertanyaan yang keempat, kata para Yahudi itu, yang keempat, jawab Muhammad, siapa itu Jibril? Berceritalah kemudian Nabi apa ada. Jibril adalah malaikat utusan Allah yang menyampaikan Al-Quran begini-begini. Apa kata
para Yahudi itu. Nah ini, seandainya pertanyaan yang keempat tuh kamu jawab adalah Jibril, musuh Allah, bukan malaikat Allah, kami akan beriman dengan kau Muhammad, dengan Tuhanmu Muhammad. Jadi bagi Yahudi, Jibril itu salah ngasih wahyu. Ini doktrin Yahudi. Harusnya Jibril itu ngasih wahyu setelah Isa kepada nabi yang lain dari kalangan Yahudi. Nah itu. Mengingat apa? Logika Yahudi mengatakan mulai dari pasca Ibrahim, yaitu Ishak, Yakub, terus sampai ke bawah, semua nabi bangsanya apa? Yahudi kan? Harusnya Jibril itu jangan salah. Jibril ini tersesat, itu doktrinnya orang Israel. Harusnya Yahudi lagi. Kenapa kamu singgah ke orang Arab? Nabinya jadi Muhammad. Makanya mulai dari hari ini Jibril menjadi musuh bebuyutan kami. Dan ini yang menjelaskan kenapa orang Yahudi di Israel nggak ada namanya Jibril. Tapi orang Yahudi biasa kan nama mereka Israel, Michael, Mikail, kan biasa kan nama-nama malaikat itu. Tapi ada namanya Jibril, nggak ada. Mengingat inilah musuh bebuyutan kami. Gara-gara kamu Jibril, kami tidak lagi menjadi bangsa pilihan. Kami malah dikutuk, dilaknat di seluruh penjuru dunia. Nah itu ceritanya begitu. Baik, Jibril alaihi salam punya beberapa nama alias, nama panggilan yang lain. Di antaranya Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Sama orang Yahudi alias orang Nasrani, inilah asal muasal kalimat Roh Kudus. Nah ini dia Pak. Padahal Jibril alaihi salam, tapi versi mereka dipanggil Roh Kudus. Apa salahku bilang Jibril aku jadi nama Roh Kudus? Tapi memang nama lain dari Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. Ini dia ayatnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin, maksudnya Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan. Baik, itu nama lain dari Jibril. Nama lain dari Jibril yang ketiga, Ruhul Qudus. Jadi Ruhul Amin atau Ruhul Qudus. Allah berfirman, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haq." Katakanlah, Roh Kudus, maksudnya Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Baik, sudah tiga. Yang keempat, nama lain dari Jibril. Dia juga dinamakan Namus. Ada enggak di buku? Jibril juga dipanggil Namus, sebagaimana yang diceritakan oleh Waraqah bin Naufal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi sepupunya Khadijah. Ketika pertama kali menerima wahyu, sungguh telah datang kepadamu Namus yang juga pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Jibril ini jarang dijadikan nama manusia ya. Jarang. Ada dari Balikpapan kenalan namanya Pak Jibril? Ada ya? Ada nama anak ustadz di Balikpapan, ada namanya Muhammad Jibril. Ada. Terus imam terkenal di salah satu masjid di Kairo, Masjid Amr bin As, nama imamnya Muhammad Jibril. Bagus bacaannya. Nah itu dia, bisa di-searching kok di YouTube ada. Kalau nama orang Musa ada, Isa ada, Jibril saya jarang, tapi itu adalah. Yang kedua, malaikat Mikail. Beliau adalah malaikat yang bertugas mengatur curahan hujan. Nah ini sudah kerjaannya ini. Lautan, sungai-sungai dan rizki. Yang menurunkan rizki dengan izin Allah itu adalah malaikat Mikail namanya. Orang bule menyebutnya Michael. Itu dia. Bule ini suka merubah-rubah nama orang ya. Daud dipanggilnya David. Yahya dia panggil apa? Jonah. John itu John. Padahal Yahya. Isa dia panggil apa? Yesus. Berubah. Yang ketiga, malaikat Israfil. Beliau adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Beliau meniupnya sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, seluruh makhluk akan binasa kecuali apa yang Allah kehendaki. Pada tiupan kedua, seluruh makhluk akan Alhamdulillah.
akan dibangkitkan, maka dalam seketika ruh-ruh kembali pada jasadnya. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Malaikat Israfil ini tugasnya cuma 2. Ya begitu aja. Terus kalau dia nggak ngapa-ngapain cuma 2, ngapain dia sekarang ya Ustadz? Wallahu alam, kita nggak tahu, kita nggak hidup di alam malaikat. Jadi ini tugasnya cuma 2, Pak. Niup trompet. Pertama, hancur alam semesta ini. Yang kedua, bangkit manusia untuk dihisab. Kemudian suatu hari Nabi menceritakan, posisi antara sangkakala dengan mulutnya malaikat itu sudah gini ya. Bukan begini loh, Pak. Ini sekarang ini, dia sudah gini. Tinggal gini aja. Habis sudah kita ini. Dekat betul udah. Dia di sini udah. Tinggal ditiupnya aja habis. Kalau masih di sini ditaruhnya trompet sangkakalanya itu ya masih lama mungkin. Ini enggak, dia sudah dekat. Lihat ini kekacauan yang terjadi. Ini dunia ini tidak sedang baik-baik, hadirin rahimakumullah. Kita di ambang perang dunia ketiga, asli. Cuma kita aja jarang baca, jarang update, jarang ngelihat internet. Kita dunia ini di ambang dunia ketiga, asli Pak. Kemarin itu rudal Rusia hampir tertembak ke helikopternya Jerman. Rudal Rusia itu namanya Sarmat. Rudal Rusia itu satu Sarmat ditembakkan, kiamat dunia ini. Nuklir itu. Nuklir bom atom yang diturunkan di Nagasaki dan Hiroshima itu seupilnya aja, Pak. Sarmat ini berapa kali lipat itu. Hancur dunia ini. Itu punya Rusia. Perang dunia ketiga itu bukan perang dunia biasa seperti perang dunia pertama kedua. Hancur kiamat. Enggak lagi baik-baik. Lihat LCS. Laut Cina Selatan bergejolak itu. Filipina versus Cina. Dibantu Amerika. Taiwan hari ini juga. Enggak baik-baik. Jadi kalau mau dibilang kiamat, dekat banget. Terus lagi cuaca nggak keruan kan? Cuaca di mana-mana, banjir di mana-mana. Sukabumi, Bandung, Jakarta. Mana lagi? Kuala Lumpur. Hujan di mana-mana dan banjir di mana-mana. Jadi kiamat itu sudah dekat. Berarti ini membuktikan bahwa sangkakala itu sedikit lagi. Masalahnya bukan kiamat sudah dekat atau jauhnya ya. Kita ganggu bris itu urusan Allah. Tapi tugas kita dekat atau jauh itu sudah siap nggak gitu ya? Itu jauh lebih penting kita pikirkan. Jadi logikanya mengatakan, tak usahlah kau pikirkan dekat atau jauhnya kiamat. Yang lebih penting untuk kau pikirkan adalah ini sekarang ini loh. Sudah siap enggak untuk kau menghadapi kematian dan menghadapi hari kiamat tersebut. Itu tadi cerita tentang malaikat yang bernama malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Beliau adalah malaikat yang bertugas mencabut ruh-ruh dan beliau memiliki beberapa pembantu. Ini malaikat maut nama lainnya. Namanya malaikat Israel. Setiap kita pasti ketemu ini. Kalau sudah datang ajalnya. Dan dia punya beberapa petugas yang lain bersama dengan dia. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, dia akan mematikan kamu. Allah juga berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Namanya tadi malaikat Israel. Yang kelima malaikat mungkar, yang keenam nakir. Gimana ini kita jumpai? Mereka berdua adalah malaikat yang bertugas menanyai seorang hamba di dalam kuburnya. Ini juga nanti akan datang. Mengenai tauhid, mengenai agama, mengenai kenabian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah dikuburkan, maka akan datang kepadanya 2 orang malaikat
yang hitam dan bermata biru. Kegelapan ya. Gelap dalam lubang kubur, kemudian tiba-tiba ngelihat mata berwarna biru datang. Auzubillah. Salah seorang dari keduanya bernama Munkar, sedang yang lain bernama Nakir. Diriwayatkan oleh Tirmizi dalam kitab Sunan. Ada yang berpendapat bahwa yang mengatakan bahwa khusus untuk orang-orang yang beriman akan kedatangan malaikat yang membawa kabar gembira. Nah, kalau malaikatnya yang datang buat orang beriman, dia membawa kabar gembira, berbeda dengan orang kafir. Namun pendapat yang benar adalah malaikat Munkar dan Nakir itu juga akan mendatangi orang-orang yang beriman dan juga selain mereka. Hanya saja mereka berdua akan datang kepada orang mukmin yang diberi taufik dengan penuh kelembutan tanpa membuat khawatir atau cemas. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Yang kedelapan, malaikat Atid. Siapa mereka berdua? Malaikat yang menjaga dan mengawasi masing-masing dari keduanya dinamakan dengan yang mengawasi. Masing-masing dari keduanya dinamakan dengan kedua nama tadi, Raqib dan Atid. Ada yang berpendapat bahwa salah satu dari keduanya Raqib, sedang yang lain adalah Atid. Jadi ini perbedaan pendapat saja. Ada yang mengatakan Raqib Atid itu satu malaikat. Pendapat yang lain mengatakan enggak. Raqib sendiri, Atid juga malaikat yang lain. Dan ini adalah pendapat Imam Al-Baijuri dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kedua malaikat tersebut bertugas mencatat amal perbuatan. Salah satunya berada di sebelah kanan mencatat amal kebaikan, sedang yang lainnya di sebelah kiri mencatat amal kejahatan. Baik, demikian hadirin rahimakumullah. Mudahan kebaikan-kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan mudah-mudahan keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.